menuju bertemu lagi dengan saya Teacher Ridi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Apakah masih tetap semangat? Kalian harus tetap semangat ya nak dalam proses pembelajaran online di rumah. Jangan pernah bosan mengikuti proses pembelajaran ya. Dan satu lagi, kalian harus menjaga kesehatan. Doakan keadaan ini cepat kembali seperti semula, sehingga kita bisa bertemu di ruangan kelas yang kita cintai. Nah, anak-anak, materi kita sebelumnya adalah teks narasi. Saya sudah menjelaskan di video saya sebelumnya tentang pengertian teks narasi dan ciri-cirinya. Selanjutnya, perhatikan video saya. Saya akan menjelaskan lebih lanjut narasi. Jangan lupa dibikin di buku catatan materi yang saya berikan. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. Apa yang kalian ketahui mengenai ciri-ciri teks narasi? Ada beberapa ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan. Yang kedua, menguraikan atau mengisahkan suatu peristiwa. Yang ketiga, membangun alur dan mengutamakan faktor kronologis dan waktu. Yang keempat adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kelima, adanya konfiks. Konfiks adalah imbuhan tunggal yang terjadi dari perpaduan awalan dan akhiran yang membentuk satu kesatuan. Ada beberapa konfiks di antaranya. Konfiks kaan dengan contoh keindahan, konfiks paan dengan contoh pengiriman, konfiks peran dengan contoh pergaulan, konfiks beran dengan contoh perpandangan, konfiks senya dengan contoh setibanya, konfiks makan dengan contoh menyelesaikan. Yang keenam, menggunakan kata ulang. Ada beberapa macam pengulangan. Yang pertama, pengulangan seluruh, yaitu pengulangan bentuk dasar tanpa perubahan fonem dan tidak berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Misalnya, buku-buku. Yang kedua, pengulangan sebagian. Pengulangan bentuk dasar secara sebagian, misalnya membaca-baca. Yang ketiga, pengulangan yang berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks. Dalam golongan ini, bentuk dasar diulang seluruhnya dan berkombinasi dengan proses pembubuhan afiks, misalnya menghubung-hubungkan. Yang keempat, pengulangan dengan perubahan fonem, yaitu suatu bentuk pengulangan terhadap suatu kata yang susunan katanya berubah, misalnya gerak-gerik. Yang kelima, kata ulang semu, yaitu kata ulang yang berupa kata dasar seperti kupu-kupu.